kita ya, kita, eee, ngerasa ya bahwa kita tuh kayaknya, aduh kayaknya kita harus gimana ya sebagai orang tua nih, kok anaknya begini, apalagi anak sekarang ini beda generasi dengan zaman kita dulu. Mungkin beberapa hal ada yang mirip-mirip, "Ih kok kayak gue dulu ya, tapi gimana ya saya harus meng-handle mereka," gitu. Jadi kesannya kita sendiri tuh nggak ngerti loh kita harus mau ngapain. Nah, di sini kita mempunyai narasumber yang sangat keren, itu Kakak Ninong. Kakak Ninong ini sudah sekitar 20 tahun berkecimpung di bidang psikologi, khususnya di area anak, remaja, parenting, dan anak dengan kebutuhan khusus. Latar belakang pendidikan beliau adalah pendidikan psikologi dari James Cook University, Australia, tahun 1996, mengambil kuliah pasca sarjana mendalami psikologi klinik di universitas yang sama, Universitas James Cook, Australia juga. Bekerja di beberapa sekolah, mengajar sekaligus memimpin divisi pendidikan inklusi. Pernah bekerja di sekolah Cita Buana, Cikal, SD Gebala Ananda, dan saat ini menjadi konsultan pendidikan inklusi. Keren banget kan? Praktek sekarang di rumahnya aja menerima konseling psikologi untuk masalah anak, remaja, parenting, dan komunikasi keluarga. Selain itu, Wah, beliau banyak juga ya Kak menjadi Sanda ya. keren banget. Kayaknya kenal itu ya. Istrinya siapa coba? Menjadi pembicara dan narasumber di beberapa sekolah dan institusi pendidikan berkaitan dengan topik pendidikan inklusi dan parenting. Komplit banget. Jadi narasumber kita kali ini luar biasa. Eh, jadi saya persilahkan Kakak Ninong di sini. Selamat pagi Kakak Ninong. Selamat pagi semua, selamat pagi Kak Sanda, Kak Rino, dan teman-teman Pagi Kak semua, Ninong. ayah dan ibu. Saya mau ngecek dulu suara saya jelas. Jelas Jelas di banget. sini. Alhamdulillah. Oke, karena tadi Ya. sempat ada tulisan connection internet is unstable. Sempat grogi. Oke, sejauh ini ada 20 atau 19 peserta ya. Oke. Yap. Saya masih berharap makin banyak teman-teman yang bisa hadir. Saya terima kasih sekali teman-teman bergabung di acara kumpul-kumpul hari ini. Saya akan berbagi sedikit Terputus. Oh, terputus ya. Aduh. Enggak bisa Halo, kok. kedengaran Ada lagi? kedengeran. Sebentar ya. Saya mau buka pintu saya sebentar. Sebentar. Oh, sudah. Terima kasih. Oke. Nah, mudah-mudahan stabil di sini. Oke, jadi saya akan berbagi sedikit pengetahuan, pengalaman dan pengamatan saya selama ini berkecimpung di bidang psikologi gitu ya, berinteraksi dengan anak-anak gitu, murid-murid dan orang tua gitu. Dan ada hal-hal yang oke, ini kayaknya butuh banget nih orang tua tahu gitu. Dan tadi yang seperti Kak Sanda sampaikan, kebanyakan memang kendalanya adalah konflik nih gitu, nggak nyambung komunikasi antara orang tua dengan anak, terutama ketika anak itu sudah menginjak usia remaja, karena mereka sudah tanda petik sudah punya maunya gitu ya, sudah punya model cara berpikir gitu. Jadi pagi ini saya akan mengajak teman-teman untuk berselancar. Saya ngajaknya pelan-pelan aja ya gitu, karena topiknya lumayan lumayan heboh mungkin. Boh banget ini Kak, ini banyak banget pertanyaan, semua curhatan orang-orang tua ada di sini. Betul, betul. Saya begitu membaca pertanyaannya, oke, saya bisa merasakan gitu kebingungan dan mungkin ada juga yang panik gitu ya, udah umur segini kok gimana nih bisa deket sama anak gitu. Jadi, oke, saya akan mencoba menjelaskan secara bertahap gitu, apa saja sih nih, kenapa ini seperti ini gitu. Dan nanti kan ada bab-babnya nih ya teman-teman ya, ada bab 1, bab 2 di akhir bab. Nanti saya akan persilahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya dulu, kalau mungkin penjelasan saya ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Ya. Jadi oke, Bismillah izinkan saya untuk share screen. Oke.
Sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Sudah. Oke, Sudah. Dan ini teman-teman kalau mau ceki-ceki Instagram saya, Notes from Ninong, di situ saya banyak menulis, taruh konten tentang parenting gitu ya, tentang komunikasi, tentang psikologi. Oke. Nah, saya mulai dengan pertanyaan yang common nih, yang biasa diungkapkan oleh orang tua. Kenapa ya gitu, kok nggak nyambung, susah bener ngomong sama anak gitu. Nah, situasinya kalau saya amati ini sering kali ya, misalnya anak curhat atau anak melakukan kesalahan, dia mengalami kesulitan di sekolah. Terus kita sebagai orang tua mencoba membantu langsung dengan kasih saran atau nasihat gitu ya. Tapi ujung-ujungnya anak malah kesel. Terus nggak cocok lah dengan solusinya seorang tua. Terus mereka malah merasa diajarin sama orang tua, ngambek dan nggak mau lagi atau mendirikan dinding gitu ya, tembok gitu untuk udahlah, gue malas ngomong sama bokap nyokap gue gitu, mereka nggak paham gitu ya. Dan mereka memang nature-nya remaja, mereka akan lebih banyak memilih curhat atau ngobrol atau gaul lah ya sama teman-temannya gitu. Tapi ya itu, mereka ada kecenderungan, malas lah ngobrol sama bokap nyokap gue, mereka nggak ngerti. Nah, ini biasanya kesulitan yang dihadapi sebuah keluarga, orang tua dan remajanya. Oke. Nah, kenapa sih kok ada perbedaan tersebut? Kenapa sih kok ada kesulitan, nggak nyambung gitu ya? Kayak korslet gitu loh, obrolan orang tua dengan anak. Nah, masing-masing pihak punya perbedaan cara pandang. Oke? Nah, mindset orang tua, harapan orang tua adalah kita sebagai ayah ibu ingin remaja kita, anak-anak kita bertingkah laku sopan sesuai aturan. Untuk apa? Supaya bisa diterima di keluarga, keluarga besar, masyarakat, sesuai dengan kacamata kita sebagai orang tua. Oke? Kita pengen anak kita tuh tertib gitu ya. Ngomong itu yang sopan, sesuai rambu-rambu, jangan kebablasan. Nah, kebalikannya, cara pandang remaja, dan mereka juga punya kebutuhan. Di usia mereka nih ya, belasan tahun, mereka lagi suka mengeksplor ide-ide baru, mencoba hal baru, penasaran, semakin dilarang, semakin dicoba. Ya, kadang-kadang mereka kebablasan, terburu-buru dalam bertindak, dan ekstrimnya bahkan bisa melanggar aturan. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu melihat ini saya baru lihat pemandangan ini ketika mengantarkan anak saya ke sekolah. Ada beberapa anak remaja berangkat sekolah naik motor nggak pakai helm gitu ya, dan kelihatannya kalau dari postur tubuhnya ini mereka anak SMP. Terus ketemu polisi mereka kelihatan ketakutan gitu ya. Jadi oke, tipikal remaja gitu ya, mencoba hal baru. Nah, jadi adanya perbedaan pandangan dan kebutuhan orang tua dan remajanya atau anak, ini yang bikin komunikasi suka nggak ketemu, korslet, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk ini sebentar melihat perkembangan cara berpikir anak dan perkembangan mental mereka. Jadi teman-teman, anak-anak itu kan bertumbuh kembang ya dari mereka bayi, TK, SD, SMP, SMA. Jadi kecil mungil gitu ya sampai ukurannya mungkin udah lebih tinggi dari kita. Nah, tidak hanya fisik, pola pikir mereka, cara berpikir mereka, dan cara mereka mengolah perasaannya, which is mental dan psikologi, itu juga mengalami proses tumbuh kembang. Memang kalau kita orang awam tidak melihat perkembangan tersebut gitu ya, atau kurang bisa melihat tanda-tandanya. Nah, ini saya mau mencoba
memperkenalkan ke teman-teman apa saja sih yang dilihat gitu ya, yang terjadi di anak-anak ini. Nah, saya nggak akan fokus terlalu lama, tapi teman-teman mungkin sudah melihat anak usia 0 sampai 2 tahun, mereka belum bisa bicara, tapi lebih banyak menunjukkan tingkah lakunya gitu ya, secara perilaku, main jari, main tangannya, jalan, lompat gitu. Nah, masuk usia sekolah SD, mereka sudah mulai bisa berbicara, sudah bisa mulai ngobrol, sudah bisa mengerti nasihat dari orang tuanya, melihat sudut pandang orang tuanya. Nah, menginjak usia remaja, ini tantangannya beda lagi. Bapak, Ibu, teman-teman, di usia anak-anak, tantangan terbesar mereka adalah mengelola emosi. Dan ini terjadi lagi ketika di usia remaja. Mungkin teman-teman melihat gitu ya, ada yang namanya mood swing, itu nanti di bagian emosi. Tapi secara kognitif, secara pola pikir, mereka sudah mulai memikirkan tentang apa cita-citanya. Nanti pas kuliah, pas SMA aku mau ngambil apa ya, gitu, mau milih apa. Terus mereka sudah mulai tertarik dengan berorganisasi, isu-isu sosial, bahkan mungkin politik yang terjadi di luar sana, di berita itu mereka mulai tertarik. Mereka juga mulai bisa berpikir menggunakan konsep abstrak, which is ini yang tadi digunakan ketika mereka berorganisasi, sekolah, gitu ya, sudah mulai memikirkan masa depannya. Nah, oke. Nah, ini adalah proses perkembangan secara kognitif anak. Nah, bagaimana dengan emosi? Nah, ini, teman-teman, kalau kita ngomongin tentang perkembangan otak, bagian dari otak yang kita sebut amigdala ya. Amigdala itu adalah bagian otak yang mengatur emosi. Itu adalah bagian otak yang sudah matang di anak-anak. Makanya mereka lebih mudah untuk menunjukkan emosinya, mereka lebih mudah menyampaikan pesan, menyampaikan masalah melalui marah, atau senang, atau ketawa, atau nangis. Karena memang bagian otak yang mengatur emosi itu sudah matang gitu. Nah, di usia balita, mungkin teman-teman mendengar istilah temper tantrum gitu ya, ngamuk gitu, nangis, meraung-raung gitu kalau keinginannya tidak dituruti. Nah, di usia SD itu agak melandai, di usia remaja terjadi lagi gejolak emosi, mood swing. Tapi bentuknya beda dengan ketika balita gitu ya. Ketika remaja mereka lebih sensitif dengan apa kata papa mamahnya, apa yang kita omongin, kita cuma nanya baik-baik, mereka nangkepnya marah, kesel gitu ya. Memang mereka lebih sensitif sih. Lebih sensitif dengan apa kata orang, apa kata penilaian orang lain gitu ya. Dan memang gejolak emosinya lebih besar, lebih heboh dibanding usia-usia sebelumnya. Nah, di usia 17 tahun, 18 tahun, diharapkan mereka sudah lebih mampu meregulasi emosinya, sudah lebih mampu mengatur emosinya. Tapi memang ini juga tergantung bagaimana ini yang akan saya bicarakan, hubungan si remaja dengan orang tuanya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman, ayah dan ibu, anak dan remaja itu mereka masih mengalami proses tumbuh kembang, termasuk emosi dan kognitifnya. Mereka belum matang tuh secara kognitif ya dan emosi. Kemampuan mereka mengolah emosi dan pikirannya atau bagaimana mereka mengelola masalahnya, itu kemampuannya belum matang. Tidak seperti atau belum seperti cara kita berpikir, cara orang tua berpikir dan mengolah emosinya. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini saya ingin sampaikan pesan ini dan saya ingin garis bawahi bahwa cara berpikir anak dan remaja itu belum matang, belum bisa seoptimal seperti orang tuanya. Oke, makanya ada beberapa kali emosi mereka naik, turun, naik lagi, turun lagi. Gitu. Gimana mengatasinya? Nanti kita omongin. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu?
Saya lanjut aja nih. Ini kalau pertanyaan yang berhubungan dengan penjelasan tadi boleh ya, Kak Ninong ya? Boleh, boleh. Boleh. Seperti ini. Ini ada yang nanya, bagaimana supaya anak itu bisa mau cerita banyak gitu sama ortunya gitu. Ada yang menanya gini, Kakak Agus menanya bagaimana anak, ya mungkin ini tidak hanya remaja laki-laki ya, maaf, tapi juga perempuan mau cerita banyak tentang ortunya dan cara ortunya untuk bisa nahan, untuk selalu nggak menasehati anaknya Menasehati. remaja. Seperti itu. Kita kan bawanya udah Oke. gitu. Anaknya ngomong apa, bapaknya Oke. udah ngomong, udah begitu, udah mau siap-siap nih. Oke. Silakan. Nah, sebagian dari jawaban akan saya hold dulu karena berhubungan dengan slide-slide saya berikutnya. Tapi berkaitan dengan slide saya yang tadi, perkembangan emosi dan kognitif, Ya. Memang keterampilan komunikasi, keterampilan ngobrol, itu keterampilan yang bukan otomatis jadi. Memang setiap anak itu bisa ngomong kalau mereka tidak punya kendala ya, tidak punya hambatan dalam berbicara gitu. Tapi untuk anak-anak yang reguler gitu ya, yang non ABK, tidak berkebutuhan khusus, mereka bisa bicara. Tapi bicara seperti apa? Mereka masih punya kesulitan untuk kita sebutnya memformulasikan masalah. Mereka punya masalah. Setiap jenjang tahapan perkembangan dari anak balita, TK, SD itu punya masalah sesuai dengan usianya gitu ya. Tapi untuk bilang ke orang tuanya, "Papa, Mama, aku tuh lagi bete gitu, aku tuh nggak mau pergi sekolah gitu karena aku nggak suka sama gurunya atau karena aku nggak suka dengan ada teman yang suka gangguin." Itu kan panjang ya gitu masalahnya gitu dan komunikasinya gitu. Kalau emosi mereka masih berkecamuk, otomatis bagian otak yang mengatur cara berkomunikasi akan menutup. Ya, jadi itu salah satu faktor yang berkontribusi kenapa anak sulit untuk ngobrol gitu. Tapi ada faktor yang lain juga. Nah, ini nanti berhubungan dengan slide saya berikutnya. Jadi gitu ya Kak Sanda ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Yes. Saya lanjut aja lagi deh. Ya. Lanjut lagi. Oke, silakan Kak Ninong. Oke. Baiklah. Nah, sebelum kita ngomongin tentang komunikasi yang toksik dan non toksik, kita perlu melihat ke diri kita dulu. Karena situasi emosi kita, situasi psikologis kita itu bisa dibaca, bisa terbaca oleh lawan bicara, dalam hal ini anak kita. Ketika emosi kita lagi stabil, lagi nyaman, otomatis cara bicara kita juga tenang. Nada suara kita juga, ya seperti sekarang ini ya, kita ngobrol, intonasi dan nada suaranya tenang. Tapi coba bayangkan ayah dan ibu, ketika kita lagi stres, misalnya urusan kerjaan, urusan keluarga, urusan kesehatan, ya apapun itu gitu ya. Dan itu mengganggu hati kita, mengganggu kondisi emosi kita, otomatis ketika kita bicara sama anak atau sama lawan bicara, muatan emosi yang sedang mendominasi diri kita itu akan terbaca oleh lawan bicara. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu adalah peniru ulung. Anak-anak itu sangat sensitif dengan kondisi hati, mental, psikologis orang tuanya. Ya, apalagi mereka darah daging kita, gitu ya. Dan di otak kita, otak anak dan otak kita, itu ada bagian yang istilahnya kita saling mirroring, saling berkaca. Gitu.
Jadi kalau anak marah, anak nangis, kan otomatis kita jadi kayak ikut marah ya, ikut terpengaruh. Ya memang itu lazim gitu, itu alamiah karena memang kita dikaruniai oleh otak yang sangat lengkap, termasuk menangkap dan mencerminkan kondisi emosi di sekitar kita. Jadi karena kita memegang peran penting, peran utama dalam keluarga, sangat penting dan ini prioritas untuk mengelola emosi kita dulu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, emosi yang cemas dan marah yang tidak terkelola dalam waktu jangka panjang itu otomatis membuat kita jadi susah fokus, kehilangan arah kendali, menimbulkan tekanan pada mental dan fisik. Nah, stres yang berkepanjangan bisa mengganggu kesehatan kita, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dan Bapak Ibu, anak dapat terkena dampak dari stres yang kita alami kalau tidak dikelola. Gitu ya. Saya sangat paham dalam keseharian kita stres itu pasti ada lah ya, pasti terjadi. Ada stres yang kecil-kecil gitu ya. Misalnya, aduh ini seragam anak belum kering gitu, masih dijemur gitu ya. Atau ini telat nih gitu, udah mesti berangkat. Itu stres yang kecil-kecil dan itu wajar. Dan bisa dikelola sebetulnya. Tapi ada stres yang berkepanjangan. Misalnya ada anggota keluarga kita yang sakit atau kita baru kehilangan anggota keluarga gitu. Nah, emosi tersebut itu bobotnya kan lebih berat ya gitu. Nah, ini juga yang kita perlu pelajari supaya bagaimana bisa mengelola. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, emosi itu sifatnya bukan untuk dikesampingkan atau dihilangkan gitu aja atau ditekan. Emosi itu seperti air gitu, dia ada, it's real gitu ya, bukan sesuatu yang diada-adakan. Nah, ketika itu terjadi, bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikelola, diregulasi. Nah, kemampuan kita untuk memonitor, menyadari bahwa, oh aku lagi sedih, oh aku lagi marah. Gitu ya. Kemampuan kita untuk bisa menyadari hal tersebut dan menyalurkan emosi tersebut, itu yang disebut emotional regulation. Nah, ketika ada hal yang tidak terduga, sering nih kan ya dalam keseharian unexpected, unpredictable things happen gitu ya. Kita merasakan eskalasi emosi. Emosi itu sifatnya seperti demam, teman-teman. Jadi tidak langsung marah tuh misalnya ya, ada skalanya. Saya suka bilangnya ada skala 1 sampai skala 10. Marah itu nggak ujuk-ujuk yang langsung heboh meledak, enggak. Tapi sebetulnya marah itu kalau kita bisa lihat ya, ada gejalanya dulu. Terus begitu naik ke level 2, naik ke level 3, 5, 6, 7. Nah, gitu. Nah, kita perlu belajar keterampilan mengenali emosi kita. Oke, aku lagi sebel, aku lagi bete. Nah, itu mungkin eskalasinya sudah mulai naik nih, udah mulai ke level 2 atau level 3. Nah, ketika kita menyadari hal tersebut, sebenarnya rem kita sudah mulai bekerja. Nah, rem tersebut untuk menurunkan kadar emosi, supaya kita nggak larut, jadi nggak kebablasan gitu. Marahnya nggak meledak, sedihnya nggak meledak. Gitu. Jadi sebenarnya kita semua dikaruniai rem, kesadaran untuk membaca, mendeteksi apa yang sedang aku rasakan. Nah, ini dia. Hubungannya dengan komunikasi ngobrol sama anak, kemampuan memonitor dan menyadari kalimat kita ke anak sebenarnya adalah rem emosi kita. Pernah nggak Bapak Ibu? Saya ya sering lah ya mengalami dan ini saya jadikan refleksi gitu ya. Saya lagi kesel, terus anak ngadu atau cerita, lalu intonasi atau nada saya jadi tinggi gitu ya. Lalu setelah selesai saya ngebatin gitu. Kok aku tadi gitu ya ngomongnya ya gitu. Kok aku jadi ngerasa bersalah ya marah-marah sama kakak barusan. Nah, self
monolog itu tadi, itu adalah rem emosi. Jadi, oke, nanti next time aku perlu untuk ngomong lebih pelan, ya. Aku perlu untuk stop dulu, mengendalikan emosi dulu. Nah, itu adalah rem emosi di diri kita. Gitu, teman-teman, ya. Oke. Apa namanya? Slide selanjutnya adalah how-nya. Apa itu kalimat-kalimat toksik, bagaimana pengaruhnya ke anak-anak. Nah, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyakan dulu tentang regulasi emosi terutama di diri kita? Kayaknya merasa ketampol ya, karena sering begitu, apalagi kalau tiba-tiba anak sudah jam 10 malam, sudah menjelang tidur, tiba-tiba bilang, "Mami, kayaknya besok aku harus bawa itu rasanya baru udah mau tenang, tiba-tiba naik langsung ke tingkat 7 itu yang namanya emosi kan. Aduh, gimana. Jadi memang di sini emang kita harus benar-benar bisa mengelola emosi diri kita sendiri ya, harus bisa harus bisa, benar-benar bagaimana nih, saya harus gimana nih sama anak nih, harus meskipun kesel, tapi kita tidak sebisa mungkin kita drama Korea ya, jadi mukanya tuh nggak boleh kelihatan bahwa itu tuh kita kesel gitu, padahal udah rasanya, aduh nih anak rasanya pengen, dimasukin lagi deh kayaknya deh rasanya ya. Cuman, ya gimana nih teman-teman ya rasanya ya, kita, semua tergantung dari orang tuanya sendiri juga gimana bisa mengelola emosi supaya kita bisa, bisa berkomunikasi, mengungkapkan dengan baik, untuk permasalahan di anak. Ya. Ada Gitu, yang nanya nih Kak Alfi di chat. Oh, oke, Iya, silakan. ini ada yang nanya, Kak Alfi, kita simpen dulu pertanyaannya ya, pertanyaannya menarik sekali, ini, hubungannya dengan kayak bullying ya. Nah Oke. ini, ini ada pertanyaan, ini Kak Alfi juga ini, bagaimana cara melakukan pendekatan dengan anak untuk menjelaskan perubahan remaja? Nah ini, termasuk, kelola emosinya, parents nih, orang tua nih ya. Ini gimana ya, anak sudah mulai ada puber, terus kita harus menjelaskan, ibarat kata kita harus menjelaskan, sex education kepada anak, seperti itu. Ya, gimana nih? Oke. Untuk Kak Alfi, gimana menjelaskan ke anak ya, ini jadi anaknya sudah menginjak remaja ya, terus bagaimana menjelaskan ke Ananda perubahan-perubahan yang terjadi di diri dia. Oke. Nah, gini, teman-teman, ayah ibu, komunikasi adalah kunci dalam sebuah keluarga. Ngobrol, diskusi. Karena kalau komunikasi, obrolan itu tidak mengalir dalam sebuah keluarga, maka akan ada yang terhambat. Misalnya penasarannya anak, atau penasarannya orang tua, nggak diungkapkan, nggak diomongin, itu bisa menghambat hubungan antar anggota keluarga. Gitu. Nah, berkaitan dengan topik menjelaskan ke anak gimana ya supaya anak mengerti perubahan di diri mereka. Saran saya, diomongin aja. Diomongin gitu. Mungkin termasuk juga dalam hal ini sex education gitu. Bahwa ketika kamu menginjak misalnya usia 11, 12 tahun, kalau perempuan, misalnya anaknya perempuan, kamu akan mengalami yang namanya haid. Apa itu haid? Nah, itu mungkin kita perlu baca-baca dikit buku biologi ya. Tapi setahu saya anak SD kelas 5 itu sudah mulai diajarkan tentang tubuh manusia gitu ya, laki-laki dan perempuan bedanya apa gitu. Kalau anaknya laki-laki umur 11 12 tahun, bahkan sebelumnya, ini saya pesan ya buat teman-teman yang mungkin masih punya anak usia SD, dari sekarang udah bisa diomongin. Nanti kamu mungkin usia 11 12 akan mengalami yang namanya mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Nah, nanti ketika kamu bangun, suatu hari gitu ya, celana dalam kamu akan basah. Itu bukan ngompol, tapi nah itu dijelaskan bahwa itu adalah sperma namanya, itu adalah cairan yang keluar dari organ tubuh laki-laki. Nah, alangkah idealnya kalau ngobrolin tentang remaja, tentang perubahan remaja, ayah dan ibu terlibat. Apalagi kalau
ngomongin mimpi basah gitu misalnya ya, atau ngomongin haid. Nah, itu bisa ayah atau ibu yang lebih paham lah menjelaskannya. Gitu. Jadi saya sarankan Kak Alfi, obrolin. Kalau ada pertanyaan dari anak, "Mah, kok aku begini ya? Kok apapun itu ya, misalnya mereka bingung, "Aku pakai deodoran apa ya?" Misalnya, "Kok aku mulai kayak kerasa aroma tubuhku berubah," gitu. Itu dijawab. Jadi saran saya, jangan malah ditabukan gitu, "Oh, ini tabu," gitu. "Enggak, entar aja jawabnya, nggak usah dibahas," gitu. Kalau mereka udah mulai nyerempet-nyerempet nanya tentang hubungan, laki perempuan gitu ya, hubungan suami istri, saya biasanya bertanya balik, "Apa yang kamu tahu tentang hal tersebut?" Gitu. Atau mereka mungkin nanya, istilah yang mereka dengar dari temennya gitu ya, "Mah, Pah, cipokan tuh apa sih?" Gitu. Nah, jelasin cipokan tuh apa gitu. Nah, itu bisa dijelaskan. Mmm, kalau kita ayah ibu misalnya biasa pelukan nih ya di depan anak-anaknya gitu ya, terus, sun-sunan gitu ya. Nah, cipokan atau ciuman gitu. Nah, itu biasanya dilakukan oleh suami istri, eee, laki-laki dan perempuan yang sudah resmi menikah. Jadi dijelaskan lagi dalam frame, pernikahan, dijelaskan dalam frame agama bahwa cipokan itu tidak boleh dilakukan kalau belum resmi hubungannya, belum menikah gitu. Jadi seperti itu, Kak Alfi ya. Penasarannya anak, dorong mereka untuk bertanya ke papa mamahnya, karena kalau mereka nggak nanya ke papa mamanya, mereka nanya kemana lagi? Kalau mereka nggak dapet channel-nya, mereka akan cari tahu gitu, ke Google, internet, ke teman-temannya. Khawatirnya mereka tidak mendapatkan jawaban yang, akurat gitu ya. Itu sih Kak Sanda, Kak Alfi. Oke. Terus menyambung pertanyaannya Kak Agus tadi, cara orang tua menahan untuk selalu menasehatin anak remajanya. Oh, oke. Nah, ini, akan saya jelaskan di slide Oh, berikutnya ya, slide di bab berikutnya. berikutnya, iya, Baik baik. oke. Terus, menjalin obrolan yang tidak memicu emosi, itu slide berikutnya juga Iya ya? Oke, iya siap. iya, Kalau gitu kita lanjut lagi ke slide berikutnya aja. Nanti setelah itu kita bisa ngebahas seluruh, pertanyaan pertanyaan. di sini dan, permasalahan yang dihadapin oleh teman-teman semuanya. Oke, lanjut Ya, kalau gitu Kak Ninong. Terima oke. kasih. Bismillah. Nah, lanjut lagi. Tadi, pertanyaan gimana caranya supaya kalau ngobrol sama remaja tuh nggak berujung dengan berantem gitu ya, konflik gitu. Nah, di sini, Ya. ini pentingnya kemampuan kita untuk mendeteksi dulu, apa yang ini aku rasain gitu ketika si remajaku nanya ini gitu, atau dia, malah bentak balik gitu ya. Nah, oke. Kemampuan kita untuk ngerem dan menenangkan diri itu amat sangat penting. Baiklah, ngobrol asik tanpa toksik. Kenapa, topik ini saya angkat, ya? Karena, dari pengamatan saya gitu ya, dengan, murid-murid, dengan klien-klien gitu ya, dan pengalaman pribadi dengan anak sendiri gitu ya. Oh, ternyata kalimat, kata-kata itu bisa, kayak pisau, bermata dua gitu ya, bisa menghibur atau sebaliknya bisa menusuk. Bisa membangun atau bisa menghancurkan mental anak, gitu. Jadi makanya ini topik ini saya angkat dan pengen semakin banyak orang tua yang tahu tentang ini. Oke, teman-teman, tadinya sih pengen role play, tapi takutnya nggak cukup waktunya gitu ya. Nah, ini saya bikin, obrolan, ini obrolan sebetulnya berdasarkan, real story gitu ya dari klien saya. Nah, jadi remaja dan papahnya. "Pah, aku pengen pindah sekolah, nggak suka dengan teman-teman di situ." Terus papahnya, "Loh, bukannya enak? Itu kan SMP top," gitu. "Ya aku nggak nyaman, Pak, gitu. Aku nggak punya teman. Mereka ngeliat aku kayak orang aneh." Respon papahnya, tolong amati ya teman-teman ya. "Kan baru 2 bulan sekolah. Coba dulu lah, nggak usah keburu-buru mikir mau pindah sekolah. Emangnya gampang ngurus pindah sekolah?" "Iya, tapi aku tetap nggak nyaman, Pak, gitu kan dari awal aku udah bilang, aku sebenarnya lebih suka milih SMP Y, tapi papa mama maksa aku sekolah di SMP yang sekarang.
Ya udah sabar, coba aja dulu. Percakapan ini familiar nggak di situasi teman-teman? Banget ya. Kita Banget cuman ya. orang tua hanya bisa bilang, "Sabar, ah masa gitu aja Iya, kamu cemen." Dalam hati kan ya kadang-kadang orang tua mikirnya gitu. iya, Itu kan Ninong, itu iya, mostly betul. orang tua ya. Coba struggle dulu gitu ya, be a tough boy gitu. Oke. Nah, ini ya, ini percakapan yang biasanya saya lihat terjadi antara anak dengan orang tua ketika anak mengalami masalah. Nah, kita masuk ke kenapa komunikasi toksik seperti mengkritik, membentak gitu ya, itu tidak efektif. Pertama, jenis kalimat ini, jenis komunikasi seperti ini menimbulkan rasa cemas dan takut pada anak. Kalau rasa takut itu berlangsung dalam waktu jangka panjang, ada hormon stres yang disebut kortisol. Itu otomatis pasti akan muncul ketika kita stres. Kalau kortisolnya terus-terusan berproduksi, muncul, in the long run, dalam waktu jangka panjang akan menyebabkan kerusakan neuron-neuron sel otak. Sambungan sel otak yang seharusnya optimal ya ketika di usia anak dan remaja, itu jadi kayak ada gempa gitu, kayak ada gangguan. Kalau anak tersebut sering mendengar nada tinggi atau bentakan dari orang tuanya. Nah, lalu tahu nggak teman-teman, sebetulnya ya pengalaman parenting kita mendidik anak itu adalah menciptakan memori di benak anak. Semua pengalaman yang mereka terima akan disimpan di lemari atau brankas memori jangka pendek yang kemudian disimpan di brankas memori jangka panjang. Jadi sebetulnya apapun bentuk pengalaman anak sepanjang selama mereka hidupnya itu tidak akan hilang. Termasuk bagaimana cara kita berinteraksi, ngobrol dengan anak itu direkam dan disimpan di file memori. Oke. Nah, pengalaman apa yang mendominasi, yang dominan di hidup anak, itu yang akan sering mereka ingat sampai mereka besar. Kebayang nggak teman-teman sekarang, di usia sekarang ini, ketika kita sudah punya keluarga, masih ingat nggak bagaimana kita dulu ngobrol, berinteraksi, atau pernah dimarahin oleh orang tua kita? Saya masih ingat, pasti teman-teman juga masih ingat. Ya, gimana dulu papa saya nganterin saya ke sekolah, gimana dulu mama saya kecewa gitu misalnya karena saya ngelecekin kebayanya yang mau dipakai gitu, itu masih ingat. Pasti akan banyak pengalaman-pengalaman yang menjadi highlight di brankas memori teman-teman. Oke. Nah, apabila pengalaman yang tidak enak ini terjadi berulang kali, amigdala, tadi yang saya bilang ya, bagian otak yang mengatur emosi, itu akan terus waspada. Memang itu tugasnya amigdala. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, misalnya bel bunyi, siapa yang datang? Itu amigdala langsung bereaksi gitu. Nah, kalau anak atau kita ya terus-terusan mendengar nada tinggi gitu atau kehebohan, berantem gitu ya di dalam rumah terus-terusan, amigdala mereka akan terus waspada, akan terus alert gitu. Ini ada bahaya nih, ini ada bahaya. Nah, itu yang menimbulkan rasa cemas dan takut dan otomatis muter lagi kortisol akan muncul, berproduksi. Jadi ini kenapa komunikasi toksik itu tidak efektif dan tidak sehat gitu ya. Tidak sehat secara fisik dan secara mental. Nah, mungkin kalimat-kalimat ini sudah biasa kita dengar dari orang tua ke anak. Gitu aja baper. Kalau kamu telat lagi, udah ya, HP-nya papa ambil atau mama ambil. Makanya udah dibilangin gitu, kalau jangan lari-lari gitu. Lari-lari tuh kamu akan jatuh gitu. Dengerin mama gitu. Nah, masa gitu aja nggak bisa? Tahu nggak ayah, ibu, papa, mama ya. Ini saya bisa ngomong gini karena
Itu ngobrol dengan para klien saya gitu ya. Kalimat-kalimat ini akan membuat hati anak down gitu ya. Ngedrop istilahnya gitu ya. Aku tuh lagi sedih, lagi kacau gitu, udah pengen nangis. Terus mendadak harus di-stop. Udah jangan nangis lama-lama gitu. Move on. Nah, yang saya bilang di awal tadi, emosi itu seperti air, dia perlu dikasih channel untuk keluar, bukan di-cut. Kalau di-cut, dia akan merusak sistem kesehatan kita. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat toksik ya saya bilangnya, yang tidak membangun mental anak. Nah, selain kalimat, juga ada gestur, bahasa tubuh. Ya. Bahasa tubuh kita nggak memperhatikan anak, atau kita bicara, dengerin anak, tapi sebetulnya pikiran kita nggak full ke dia. Kita sambil balas email, atau megang handphone, baca sosmed. Nah, teman-teman, ini pernah saya baca artikel, dan ini lumayan menohok hati saya. Ketika anak melihat bahwa orang tuanya melihat handphone sambil dengerin anak, di pikiran mereka adalah handphone lebih penting daripada aku. Oke? Atau papa mama lebih mementingkan email dibanding aku. Itu pesan yang mereka tangkap. Jadi selain kalimat, selain bahasa lisan, bahasa tubuh itu juga cara komunikasi yang ditangkap 100% oleh lawan bicara. Ya. Baik. Nah, apa dampak kata-kata kita ke psikologis anak? Ketika kita bilang, I love you, my son, mama sayang kamu, nak, gitu. Mau dong komentar salah satu peserta teman-teman, kalau kita mendengar orang tua kita bilang, papa sayang kamu, nak, bunda sayang kamu, apa yang dirasakan di hati? Boleh open mic? Saya pengen dengar apa yang dirasakan oleh teman-teman ketika orang tua atau kita bilang ke anak kita, mama sayang kamu. Itu apa yang dirasakan di hati? Damai. Damai, terima kasih. Itu kata kunci banget, damai. Happy. Happy. Surga. Aduh, Masya Allah, surga. Oke, terima kasih. Kebalikannya, ini. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakak kamu? Itu otomatis, ya udah. Menjatuhkan ya. Nah, aku dibandingin. Aku lebih buruk atau lebih di bawah lah ya, lebih bodoh dibanding kakakku, misalnya gitu. Atau mungkin gini, maksud orang tua adalah memberi motivasi ke anak, melihat contoh. Itu nggak ada salahnya. Cuman sekarang, nanti saya akan jelaskan bagaimana kalimatnya dan timingnya kapan. Oke. Nah, jadi ini memang topik ini kita membicarakan tentang hati, tentang emosi, which is the foundation. Itu adalah fondasi dari semua tingkah laku, dari semua bentuk hubungan interaksi, dimulai dari emosi, dimulai dari hati. Oke, lanjut lagi. Nah, ini saya akan jelaskan saja ya. Nanti teman-teman kan kalau salah nanti akan dapat materinya ya. Gini, kenapa sih kata-kata kita itu berpengaruh ke kondisi anak? Seperti yang tadi mungkin saya jelaskan, manusia itu adalah makhluk sosial dan bagaimana otak kita berkembang, berubah itu tergantung dengan apa yang terjadi di sekitarnya, dengan keluarganya, dengan temannya, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Itu mempengaruhi struktur dan fungsi otak kita, gitu. Nah, Masya Allah ya, Allah telah menciptakan otak yang sangat rumit dengan sel-sel yang sangat halus, neuron-neuron itu, yang bisa berubah, sifatnya fleksibel, tergantung dengan rangsangan atau stimulasi yang didapat oleh orang tersebut. Termasuk apa yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, itu amat sangat mempengaruhi perkembangan neuron-neuron di otak kita.
Sekarang teman-teman mendengarkan saya lagi ngomong. Topiknya tentang kalimat asik yang tidak toksik. Ini neuron-neuron di otak teman-teman ini loh. Ibaratnya kayak listrik saling gitu. Itu kalau ada alatnya gitu ya, bisa kita dipasang kabel-kabel, itu kayak listrik, kayak lampu-lampu yang nyala-nyala gitu. Ketika teman-teman fokus menyimak, mendengarkan diskusi kita ini. Gitu. Jadi itu pun yang terjadi di otak anak-anak. Apalagi otak mereka masih berkembang, belum matang. Bayangkan kalau yang mereka dengar adalah hal-hal yang membuat hati mereka damai tadi. Itu Masya Allah, neuron-neuron yang berkembang pun akan optimal. Sambungannya akan maksimal. Dan itu yang akan menjadi bekal mereka melangkah ke depan ketika mereka sekolah, berinteraksi, bersosialisasi, sampai urusan milih jodoh. Gitu. Ya, jadi kita ngomongin jangka panjang nih ke depannya. Jadi rangsangan yang didengar, yang masuk ke telinga, itu masuk ke bagian otak yang mengatur emosi dan mengatur bahasa. Oke. Nah, lanjut lagi. Jadi kata-kata kita mempengaruhi perkembangan emosi psikologis anak, termasuk kata-kata yang mereka dengar juga dari orang tua, dari guru, gitu ya. Nah, tadi ada yang bilang damai gitu ya ketika mendengar papa sayang kakak, atau tenang, tersenyum. Damai karena detak jantung kita menjadi teratur, nafas kita menjadi teratur, otomatis metabolisme tubuh juga menjadi teratur. Hormon bahagia mengalir dalam darah kita. Itulah yang membuat emosi kita menjadi tenang dan bahagia. Jadi nggak bisa dipisahkan ya teman-teman antara fisik, apa yang terjadi di fisik kita, dan emosi. Tapi kalau kita mendengar atau membaca deh kata, dasar pemalas, nakal banget, itu otomatis detak jantung yang mendengar akan terganggu, ritmenya akan lebih cepat. Detaknya mungkin jadi tidak teratur, termasuk juga metabolisme. Dan yang saya baru pelajari akhir-akhir ini ya teman-teman ya, pencernaan akan terganggu juga dalam jangka waktu panjang. Jadi kerja antara otak dengan usus, dengan pencernaan itu sangat erat kaitannya. Pernah nggak teman-teman ngalamin ketika stres mau diwawancara atau mau presentasi, kita agak mual-mual? Pernah nggak itu terjadi? Saya ngerasain itu gitu ya, agak kayak mau muntah gitu. Iya jelas itu terjadi gitu karena memang sangat erat kaitannya antara si hormon kortisol dengan hormon yang ada di pencernaan. Itu saling mempengaruhi. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Itu benar-benar waktunya cukup. Nah, sekarang kita masuk ke gimana ngobrol asik dengan anak. Saya bold ya di sini ya teman-teman ya. Kuncinya pertama adalah dengarkan anak. Saya tidak tulis kata mendengar anak, bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan anak dengan seksama. Fokus, gunakan hati. Lalu validasi perasaannya. Validasi itu artinya pahami perasaannya, dulu perasaannya. Jangan kita abaikan, jangan kita tolak. Karena perasaan, emosi itu sifatnya real, sifatnya nyata. Oke, tidak sesuatu yang imajiner atau di awang-awang. Nah, kenapa ini penting? Begitu anak merasa bahwa dirinya, perasaannya, dan persoalannya diterima oleh orang tua, aku diterima, aku disayang sama papa mama. Otomatis secara batin mereka dekat dengan orang tuanya. Kalau anak sudah merasa itu sudah dirangkul oleh papa mamanya, pintu komunikasi akan terbuka. Mereka akan cerita, curhat. Nggak papa mamanya untuk dijudge, gitu ya. Dan sebaliknya, ketika kita memberi saran atau nasihat, anak akan mendengarkan. Karena mereka sudah trust, sudah nyaman dengan orang tuanya. Aku didengarkan,
ya itu sudah otomatis anak akan mendidik anak menasihati orang tua. Jadi ini timbal balik ya teman-teman ya, sebab akibat gitu, tidak terpisah, nggak yang sendiri-sendiri bahwa anak adalah objek yang pasif yang pasti akan menerima dan mendengarkan semua nasihat saran orang tua. Ternyata tidak seperti itu. Karena anak adalah manusia, makhluk hidup yang juga punya cara berpikir dan cara berperasaan. Nah, ini yang perlu ditangkap oleh orang tuanya. Signal-signal tersebut. Oh, oke. Suara saya masih jelas terdengar, teman-teman? Jelas, Kakak. Masih, Kak. Oke. Sip, terima kasih. Jadi mudah-mudahan tadi ada yang bilang putus-putus, dengar ya tentang mendengarkan anak dan memvalidasi perasaannya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kalimat yang digunakan untuk mendengarkan dengan empati. Kamu kelihatannya kesel banget ya. Susah, Nak, tes biologinya tadi. Atau kita melihat anak kita pulang sekolah, kita capek. Kita ngebatin dia capek. Itu diungkapkan. Capek ya sayang ya. Atau anak cerita, terus respon kita, yang mama tangkep, kayaknya si Erin tuh mengkhianati kamu ya, betul ya nak ya? Jadi kita merefleksikan balik, kita mirroring apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia pikirkan. Ya. Kayaknya kamu kecewa ya dengan presentasi tadi ya, bener nggak nak? Gitu. Nah, ini ada contoh kalimat empatik gitu ya, mendengarkan dengan empati. Nah, di slide ini saya kasih perbandingan antara kalimat yang menuduh atau tidak empatik dengan kalimat yang empatik. Ini misalnya anak pulang gagal atau cuma dapat 50 gitu ya ulangannya gitu. Ya kan mama, kan memang kakak lagi nggak belajar serius. Ya gimana lagi gitu. Terus atau ya udah nggak usah khawatir, kan nanti ada remedial bisa dikejar nilainya. Atau ini, makanya lain kali belajar yang serius. Terus gitu aja kok sedih, mama nggak ngerti kenapa kamu harus sedih. Nah, perbandingannya, adik sedih ya dapat nilai 6. Atau kesel ya kak ya, karena mama lihat sebetulnya kamu kemarin tuh udah belajar banyak dari kemarin, tapi kok nilainya 5. Oke, mama ngerti. Atau anak komplain tentang gurunya, misalnya namanya Pak Budi. Terus respon yang tidak empatik, nah kan Pak Budi itu guru yang bagus, ya nggak mungkin lah dia kasih soal yang belum pernah diajarin. Nggak mungkin gitu. Tapi kalau kalimat yang simpatik, yang empatik, oke, yang mama dengar dari cerita adik tadi, Pak Budi itu nggak fair ya gitu. Kasih soal-soalnya ada yang belum kalian pelajari ya. Atau bisa jadi teman-temanmu juga susah ya gitu ngerjain soal-soal tadi. Oke, mama paham banget deh apa yang kamu rasain, apa yang kamu rasakan. Nah, ini ya teman-teman lihat bahwa kalimat yang sebelah kiri itu kita, udahlah, gak usah lama-lama dengan emosimu, kita move on. Sedangkan kalau yang kalimat-kalimat yang kanan, kita merefleksikan, kita menjadi cermin dari apa yang anak rasakan, apa yang sedang dia betein. Oke, ini nanti bisa teman-teman pelajari lagi ya di waktu tersendiri. Nah, dari contoh-contoh kalimat tadi, apakah teman-teman melihat ada kalimat saran atau nasihat? Jadi kalau tadi mungkin teman-teman lihat, yang saya paparkan adalah kalimat yang empatik, yang merefleksikan perasaan anak. Terus kapan waktunya kita bisa kasih saran? Nah, oke. Orang tua boleh kasih saran, ya. Tapi itu dilakukan setelah emosi anak stabil. Istilahnya tadi kalau pakai skala emosinya sudah di 1, marahnya atau kecewanya udah di 1 atau udah di 0. Mereka udah nyaman sama kita. Baru saran kita masukin. Itu pun juga
nanti saya bahas pas membahas pertanyaan ya. Itu pun juga tidak satu arah. Karena kalau satu arah, seringkali anak menolak. Lebih baik diskusi melibatkan anak untuk mencurahkan pendapatnya juga. Nah, gimana kalau kita lagi bete, lagi kesel, terus aduh gitu, ini yang kayak tadi Kasanda bilang udah mau rebahan, terus atau dia besok prakarya mesti siapin origami, gunting, kardus, lalalala ya. Terus gimana respon kita? Teman-teman, kita bisa jujur ke anak kita ketika kita sedang kesal atau lagi capek gitu ya. Kita bilang ke anak kita, "Nak, mama lagi capek, belum bisa nemenin kamu ngerjain tugas. Bentar ya, mama istirahat. Kasih waktu ke mama 10 menit atau 30 menit untuk tiduran sebentar." Itu anak akan melihat bahwa oke, mamaku lagi capek. Kalau lagi capek berarti istirahat dulu. Nggak memaksakan diri untuk memecahkan masalahnya saat itu juga gitu ya. Jadi tenang dulu, istirahat dulu. Nanti setelah 30 menit kita tepati janji kita. Oke, Kak, Nak, Mama siap untuk mendampingi kamu, untuk bantu kamu bikin prakarya atau bantu kamu memikirkan gimana dapetin barang-barang untuk prakarya besok gitu. Ya. Tapi itu tadi, ini kembali ke kemampuan kita meregulasi emosi kita. Jadi ketika emosi kita lagi naik, perlu diturunkan dulu. Seperti kita lagi demam, minum paracetamol deh gitu. Itu baru kita bisa berfungsi, baru kita bisa nemenin anak kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita, wah ada yang salah nih tadi ngomong sama anak gitu ya, ya udah kita minta maaf ke anak gitu. Ini pengalaman yang baru saya alami gitu ya. Jadi maaf ya Mas, Kak, tadi Mama nada bicaranya tinggi. Tadi memang Mama lagi kesel sama Kakak karena Kakak nggak ngembalin kunci mobil. Tadi Mas kaget ya dengar suara Mama. Nah ini kita memvalidasi perasaan dia yang kaget. Nah solusinya kita tanya ke anak. Lain kali apa yang bisa kita Mas lakukan habis pakai mobil gitu misalnya gitu ya. Nah, ini. Jadi disinilah komunikasi mengalir, emosi mengalir ya. Tidak ada yang di-cut atau diputus. Oke, lanjut lagi. Masih ada waktu ya, Kak Sanda? Aduh, Kak Rino kayaknya molor ya waktunya ya sebentar ya. Ini pertanyaannya bertubi-tubi banget ini, Kak Nino. Oke, Luar biasa, oke. tapi ini suatu masukan buat kita semua ya. Iya, iya. Gitu. Iya. Oke, lanjut aja. Kalau ini ya kayaknya mohon maaf udah mau nanti habis. kalau agak molor waktunya ya, yang penting ilmunya bisa keserap semua. Oke, insya Allah yuk. Ini situasi real juga yang saya ambil buat contoh gitu ya. Dan ini pertanyaan yang nanti mungkin teman-teman bisa serap dan bisa renungkan gitu ya. Ada remaja, let's say namanya A gitu ya, 14 tahun laki-laki. Dia terlibat konflik berantem sama temannya di sekolah. Awalnya mereka bercanda, lama-lama berujung tampar-tamparan dari dua-duanya nangis. Ibunya si A justru ibunya A mengetahui kejadian ini bukan dari anandanya sendiri, tapi justru dari teman si ibu A yang sesama orang tua juga. Biasanya namanya ibunya S gitu ya. Karena ibunya A menanyakan ke ibunya S, kok si A belum pulang ya, belum sampai rumah ya, kemana gitu. Lalu si ibunya S akhirnya cerita, tadi anakmu begini-begini gitu, berantem, nangis gitu. Dia sekarang belum berani pulang. Pertanyaan saya, ketika A sampai rumah, apa yang ibunya lakukan? Apakah langsung menghujani A dengan banyak pertanyaan, atau si ibu diam dulu dan menunggu sampai waktunya tepat? Terus gimana caranya ibu memulai percakapan dengan A tentang topik perkelahian tersebut? Oke, nah ini mungkin nanti jawabannya bisa sambil kita diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, Kak Sanda ya. Iya, ini karena salah satu pertanyaan dari teman-teman kita nih ada termasuk seperti ini ya, itu semacam kasus bullying gitu. Oke.
Oke, jadi ini saya masuk ke kesimpulan bab ini. Kata, kalimat sangat mempengaruhi kondisi mental anak. Dalam jangka panjang bisa berpengaruh pada perkembangan otak anak. Kalimat yang mencerminkan penerimaan, pemahaman orang tua terhadap anak akan membuka jalur komunikasi hubungan orang tua dan anak. Dan pastinya memperkuat rasa percaya anak terhadap orang tua. Oke. Nah, mohon maaf waktunya kayaknya takutnya mepet ya. Ini adalah informasi terakhir dari saya. Orang tua itu gini, ini kembali ke mindset, ke pola pikir kita. Ada yang namanya orang tua helikopter view gitu ya. Orang tua yang gayanya, stylenya selalu pengen tahu apa yang dilakukan anak, selalu ingin membantu apa yang dilakukan oleh anak. Kepo gitu ya. Ya, Orang tuanya kepo. ya, kepo dan pengen ngatur gitu ya, mengatur juga. Karena kita Baik, tapi apakah benar? dan beranggapan bahwa anak saya masih butuh bantuan. Gitu. Nah, iya. Nah, ada yang namanya orang tua sebagai konsultan. Jadi konsultan itu kan kalau sama kliennya dia nggak maksa ya gitu. Dia tidak memberi nasihat secara berulang-ulang, gitu. Tidak memaksakan kekuasaannya terhadap kliennya gitu. Tapi dia melihat bagaimana kondisi kliennya, lalu melihat oke, dia sudah siap belum untuk diajak ngobrol, diajak diskusi dan tanya jawab gitu. Dan ini adalah orang tua sebagai konsultan. Nah, konflik biasanya terjadi ketika kita secara berulang-ulang memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang mereka sebetulnya nggak pengen gitu. Jadi itu biasanya terjadi. Tapi tahu nggak teman-teman, ketika kita kepancing, kita berulang-ulang kasih nasihat dan kepancing akhirnya dengan emosi anak, justru wibawa kita sebagai orang tua malah jadi turun. Ya, mama bawaannya marah-marah melulu gitu. Udahlah gitu. Mama bawel gitu ya. Nah, bawel gitu. Itu secara hati anak, ya sudahlah aku nggak mau ngomong lagi sama mama lain kali. Daripada nanti dibawelin. Iya gitu. Oke, jadi ini bangun hubungan positif komunikasi dengan anak supaya tercipta rasa aman dan nyaman dan kita bisa dipercaya oleh papa mama. Baiklah, sekarang kita lanjut ke menjawab pembahas pertanyaan ya Kak Sanda ya. Ini pertanyaannya banyak banget ya. Ini saya random aja membaca pertanyaannya. Ini ada yang dari Google Form, juga ada juga yang dari chat ya, chat room. Oke, ini ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang hampir sama, tapi saya ambil yang ini ya, yang similar ya, gini seperti ini. Bagaimana cara? Sanda, mau foto dulu yuk. Oh iya, teman-teman kita foto dulu ya sebelum kita bahas ini. Ini luar biasa, seru banget soalnya. Kita foto dulu. Waduh, mantap, ini ada 30 peserta ini loh, luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman semua kalau boleh, jika memungkinkan silakan tolong dinyalakan kameranya. Ya. Terima kasih. Hai Dino. Halo Kak Nanan. Wah, mantap. Yuk, siap-siap. Silakan. Ada 2 halaman nih teman-teman semua. Kalau boleh kita tunggu 2 kali jepretan. Jepretan lagi. Oke, siap-siap. Yuk, yang bisa menyalakan kameranya dipersilahkan. 1. Sebentar. Ya, ini Kak Cynthia baru bergabung. Kak Cynthia ini adalah sponsor kita nih yang punya dapur Betawi, Cabe 5 dan Sawah Segar Sentul. Oke, yuk mari kita foto bareng dulu. Hai Kak Cynthia. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, halaman kedua. 1, 2, 3. Yeay. Oke, sip. Lanjut. Oke, kita mulai diskusi ya. Oke nih,
Bagaimana cara melakukan pendekatan dengan anak-anak yang sedang puber, yang terkadang mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang nggak sopan, yang kurang sopan ya. Ya, seperti yang sekarang ini kayak anjay atau bacot, seperti itulah gitu. Gimana kita pendekatannya gimana supaya mereka itu bisa mengelola. Teman-teman yang menjadi sponsor. Oke. Kak Sanda, kalau saya lihat memang pertanyaannya kebanyakan berkaitan dengan isu komunikasi ya, gitu. Terus gimana dengan ini tadi menyikapi anak yang ngomongnya bahasanya Kasar. udah ajaib-ajaib, nah gitu ya. Bahasanya sudah kasar lah. Kasar gitu. Dan kalau saya prediksi gitu ya, ini impact-nya adalah orang tua jadi kesel. Terus gimana cara mengelola? Gimana cara ngomong ke anak ketika kita juga lagi kesel gitu. Nah, gini. Teman-teman, kalau yang tadi saya bahas di slide sebelumnya gitu ya, dari perspektif anak, cool loh ngomong yang asik-asik tuh, yang anjay, sinting, bacot segala macam gitu. Itu mungkin kata-kata yang kebanyakan di level SD itu belum terjadi gitu. Kecuali kalau pergaulannya ya si anak SD itu dengan anak-anak yang gede gitu. Tapi kebanyakan itu mereka baru dengar dan baru mereka coba-coba ketika sudah menginjak usia remaja, ketika curiosity-nya, rasa ingin tahunya, cobain, enak loh gitu. Nah, gimana sikap kita sebagai orang tua? Kita validasi perasaan si anak. Kak, emang apa yang kamu rasain, Nak, kalau kamu ngomong misalnya kata sinting atau kata anjay gitu ya. Jadi kita bahas dulu kata-kata tersebut gitu. Terus menurut kamu kata-kata itu artinya apa? Terus kedengarannya enak nggak kata-kata itu? Nah, terus kamu tahu kata-kata itu dari mana? Terus biasanya diomongin di konteks apa, di situasi yang bagaimana? Kalau kita memulainya dengan pertanyaan dan sebagai mama, sebagai papa, kita juga kepo gitu loh. Asik ya ngomong kayak gitu ya. Gitu loh. Jadi kita membaur dulu, kita menyatu dulu, kita kepoin juga dengan apa yang anak sedang rasakan atau sedang pikirkan. Baru nanti setelah kita memvalidasi, kita paham dengan apa yang anak rasakan, kita bahas, Kak, kalau menurut Mama ya, kata sinting atau kata bacot itu kata kasar. Ya enggak gitu. Suka nih anak-anak, iya sih emang itu kata kasar. Mereka tahu bahwa itu kata-kata yang tidak sopan gitu. Justru karena nggak sopan itu dan dilarang, mereka nyobain gitu. Jadi alih-alih kita langsung melarang dan kasih ultimatum, itu malah nanti anak akan mundur. Jadi itu tadi, kita kepoin, kita masuk dulu ke dunianya dia, apa sih yang jadi keasikannya dia gitu. Baru nanti kita bahas, menurut kakak kata-kata ini asik nggak sih diomongin gitu. Terus pantas nggak ini diomongin. Biasanya anak-anak yang kebanyakan ya yang ngomong nyobain kata-kata ini memang mereka tidak mendapatkan kesempatan atau saluran untuk mendiskusikan kata-kata tersebut. Jadi ya udah berkecamuk di dalam benaknya aja, dan ketika asik ngomong ya udah diomongin. Gitu Kak Sanda, dan siapa nih tadi yang bertanya itu nggak salah? Kak Iis ya? Tadi ini pertanyaannya Kak Molly, ini sama dengan Kak Iis. Ya, itu. Nah, terus saya gabungkan karena hampir sama. Terus ini ada lagi, bagaimana berkomunikasi dengan anak yang introvert? Oh ya, oke. Mungkin ada pertanyaan yang mirip-mirip introvert atau nggak terbuka ya. Gimana gitu, caranya? Bagaimana bisa anak terbuka sama kita, dengan nyaman sama kita gitu. Yes, ya, oke. Dan kita ngobrolnya nggak pakai emosi. Oh ya, itu ngobrol nggak pakai emosi. Iya. Itu koma berikutnya. Ini pertanyaannya saya rangkum. Yes. Gini teman-teman, ada memang beberapa anak yang karakternya atau warnanya pendiam, introvert atau pemalu, gitu ya. Tapi karakter anak itu tidak berdiri sendiri, dia juga seperti otak yang tadi saya omongin.
dia juga dipengaruhi oleh bagaimana kebiasaan yang terjadi di keluarganya. Kalau keluarganya terbiasa untuk ngobrol, untuk nanya dengan bebas, dan mendapatkan jawaban yang asik juga dari anggota keluarganya, kebiasaan sharing informasi atau ngobrol tersebut itu bisa dibangun gitu. Nah, jadi bagaimana membuat anak bisa terbuka, anak introvert bisa terbuka, bisa asik ngobrol sama orang tua. Berikan contoh dulu. Bangun kebiasaan di keluarga antara papa mama dulu aja deh. Atau antara orang tua dengan anak yang terbuka untuk ngobrol. Apa aja diobrolin, apa aja ditanya gitu. Apa yang menjadi rasa penasaran diungkapkan, ditanyakan. Lalu, ini yang jadi kata kunci. Kadang-kadang anak yang introvert atau anak yang pendiam, mereka malu atau takut untuk berbicara atau bertanya, karena nanti aku akan dijudge, nanti aku akan dimarahin, atau pendapatku nggak penting. Alah, ujung-ujungnya juga paling nanti papa mama yang akan memutuskan semuanya. Jadi, libatkan anak dalam diskusi, dalam pengambilan keputusan. Suara mereka penting juga loh. Bukan karena mereka anak-anak yang belum pengalaman, atau bukan karena mereka, gitu. Itu nggak penting. Nggak gitu. Suara mereka, pendapat mereka perlu didengarkan. Dan perlu dijadikan pertimbangan juga. Kalau sikap kita sebagai orang tua begitu, anak akan membaca, melihat, oh, papa mama dengerin aku nih, nganggep pendapatku, pemikiranku penting. Walaupun mungkin nanti at the end keputusannya tidak cocok dengan pemikirannya anak, tapi itu dibicarakan. Kenapa itu nggak cocok? Kenapa pendapatmu saat ini belum bisa diterima? Nah, kultur kebiasaan dalam keluarga itu yang perlu dibangun, dan anak melihat contohnya. Nah, untuk anak yang saya address khusus untuk anak yang misalnya awalnya pemalu atau pendiam, pancing dengan pertanyaan, Kak, apa yang seru tadi hari ini di sekolah? Kalau perlu orang tuanya cari tahu dulu hari ini kegiatan anak di sekolah ngapain. Jadi kita udah punya kayak bocorannya gitu loh ya. Oh tadi dia latihan upacara gitu. Oh tadi dia habis acara olahraga healthy day gitu misalnya. Terus ada game gitu. Itu Kak, gimana tadi healthy day-nya? Apa yang seru? Atau tadi lomba 17-an siapa yang menang? Nah, jawaban anak misalnya kelas sebelah yang menang. Oh gitu gitu. Emang mereka menangnya kenapa? Menang apa aja? Jadi jawaban-jawaban anak kita follow up, kita perdalam, kita gali lagi. Dan dari situ anak bisa melihat, bisa mendengar, oh jawabanku tuh dianggap, gitu. Jawabanku didengarkan. Gitu, kakak-kakak, teman-teman. Ya, jadi itu memang prosesnya tidak langsung instan, karena ini membangun kebiasaan di anak untuk berani berbicara, tapi itu tidak berdiri sendiri. Dia harus melihat contohnya dan harus merasa bahwa aku aman. Kalau aku ngomong didengerin, nggak dicuekin. Gitu, teman-teman Kak Sanda. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi yang penting bikin anak kita, balik lagi ya, kita harus bisa nyaman ya, dan kita sebagai orang tua tuh harus bisa punya bangun komunikasi juga gitu. Ya semoga aja mama papanya juga harus lihat juga dalam diri apakah introvert juga atau enggak. Kan repot juga ya kalau mama papanya introvert, jadi ya papa mamanya yang harus membangun bahwa dia tuh harus punya komunikasi dulu ya supaya dia untuk bisa berkomunikasi dengan anak. Oke, Kak Sanda, ini punten. Ini lanjut dikit. Saya cuma mau share dikit, ada pengalaman sebuah keluarga gitu ya, yang dia nggak terlalu banyak ngomong. Satu keluarga tuh sebenarnya nggak yang model cerewet gitu loh ya. Tapi satu keluarga introvert semua ya. atau yang satu ya modelnya gitulah, yang tenang bicaranya gitu. Tapi ini satu hal yang memang saya ingin share. Ketika anak nyaman, orang tuaku di sampingku, walaupun nggak ngomong,
itu sudah menjalin bonding, sudah menjalin hubungan antara orang tua dan anak, gitu. Karena ada kan yang, gue nggak mau deket sama nyokap gue gitu ya, bawaannya marah mulu gitu. Nah, ini ada gitu keberadaan papahnya atau mamahnya di kamar si anak itu malah membuat anak nyaman. Walaupun mereka nggak ngobrol banyak, mereka ya ngobrol ketika ada pertanyaan yang memang harus dilontarkan gitu ya. Ada sih diskusinya juga ada, tapi mereka bukan yang talkative modelnya. Gitu. Nah itu bisa juga tetap dilakukan bonding dan interaksi komunikasi antar keluarga. Oke, itu sip, tambahan dari lanjut. Ini saya ada yang masuk ke pertanyaan yang cukup umum dan penting ya. Ini ada yang menanyakan bagaimana untuk mengatasi anak yang addicted to gadget gitu. Terus juga misalnya handphone tuh udah mulai di password seperti itu. Sedangkan bapaknya atau ibunya tuh kepo apa aja sih isinya gitu. Pakai di password segala, mana nggak boleh ngasih tahu gitu. Seperti itu. Itu bagaimana cara mengatasinya supaya anak itu mau terbuka. Oke. Nah, kalau kita ngomongin remaja, kan memang ada hal-hal yang mereka sudah merasa ini punyaku, ini privasiku. Aku akan membuka hal-hal yang papa mama perlu tahu, tapi ada hal-hal yang aku pengen keep buat diriku. Nah, pemikiran tersebut itu perlu kita hargai. Karena memang itu adalah modal buat dia menjadi dewasa. Ada hal-hal yang memang dia perlu untuk keep buat dirinya gitu, nggak bisa dibocorin kemana-mana. Misal urusan kantor, urusan kerjaan atau urusan rumah tangganya dia nantilah gitu. Inilah cikal bakalnya ketika mereka mulai remaja, mereka mulai selektif. Gitu. Nah, kan yang sebetulnya highlight-nya yang menjadi kekhawatiran orang tua adalah gimana kalau anak itu ngumpetin, ya kan, ngumpet-ngumpet terus bahaya, terus kita nggak tahu sebagai orang tua. Disinilah komunikasi, rasa percaya antar anggota keluarga perlu dibangun. Jawabannya sesuai dengan yang tadi jawaban saya sebelumnya. Kebiasaan dalam keluarga untuk ngobrol, untuk just being there di samping anak, dan kita nggak yang dikit-dikit, baca email gitu ya, baca sosmed, itu perlu diatur. Gitu. Jadi perlu ada sekian waktu dalam 24 jam itu yang memang kita untuk anak kita gitu, baik secara fisik, secara perhatian, secara emosi, kita hadir untuk anak kita. Itu langkah awalnya untuk membangun rasa percaya, hubungan, dan kemudian komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Kalau hubungan itu sudah terjalin, anak akan membuka juga kok rahasianya ke orang tua kalau mereka memang merasa butuh bantuan, gitu ya. Dan ini saya sudah melihat di beberapa keluarga, gitu ya. Walaupun anaknya bukan anak yang talkative, gitu, yang semua diceritain, tapi nanti akan ada masanya di mana aku perlu cerita ini sama ibu. Dan dia nyaman gitu, karena orang tuanya, ibunya tidak memaksa dia untuk membuka apa yang menurut dia jadi rahasianya. Gitu. Jadi hargai juga keputusan anak selama itu bukan yang merembet ke kriminal gitu ya atau narkoba. Gitu Kak Sanda. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Ninong. Lanjut lagi, ini ada yang nanya, bagaimana kita menjelaskan kepada anak remaja kita tentang LGBT juga. Oh iya, sekarang kan tidak hanya LGBT ya, tapi juga ada yang dikhawatirkan juga adalah bagaimana kita mengatasi supaya anak kita tidak bisa berada pada koridornya, jadi tidak gampang dimasuki oleh paham-paham yang tidak baiklah. Mohon maaf, seperti misalnya paham-paham terorisme yang berkaitan dengan terorisme atau apapun seperti itu. Karena hampir mirip nih LGBT dengan pemahaman yang tidak baik. Iya, yang ekstrim gitu. Oke, terima kasih. Saya pernah hadir di sebuah seminar gitu ya, dan saya pelajari betul gitu ya tentang
pengalaman seorang anak yang dia hampir tergelincir di area tersebut gitu ya. Lalu ujung-ujungnya adalah bagaimana kedekatan anak tersebut dengan orang tuanya. Itu yang menjadi bumper, itu yang menjadi proteksi anak tersebut tergelincir dengan hal-hal yang sudah menyimpang, ya gitu. Nah, kalau misalnya anak pengen tahu, anak kan sekarang pasti kepo lah ya, gitu karena informasi berseliweran gitu ya. Topik-topik yang sensitif tentang LGBT, tentang seks, tentang hubungan sama jenis, gitu. Sudah zamannya sekarang ini kita sebagai orang tua juga ikut kepo dan ikut terbuka gitu. Kalau anak nanya, "Mah, lesbian itu apa sih?" Biasanya sebelum saya menjawab pertanyaan dia, saya akan mengecek dulu sampai mana pemahaman dia. Nak atau Kak, apa yang kamu tahu tentang lesbian? Nah, jadi bisa aja mungkin dia pernah dengar kata lesbian dari koran atau dari berita. Gitu. Nah, kita bisa jelaskan bahwa hubungan manusia itu yang betul, yang sehat, yang sesuai dengan norma adalah laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sesama jenis itu dilarang karena kita bisa bahas dari sudut pandang biologinya, dari agama, dari sosial, tergantung umur anak tersebut dan tergantung sampai mana pemahaman dia. Jadi saya sarankan, memang kita di zaman sekarang ini ya menjadi orang tua emang lebih tricky, lebih rumit karena yaitu informasi yang berseliweran di luar sana udah kayak nggak ada filternya deh, gitu ya. Jadi anak-anak usia berapapun juga akan bisa melihat informasi tersebut. Gitu. Nah, jadi pertama fondasinya adalah build trust. Build hubungan yang harmonis, kuat, rasa percaya antara orang tua dan anak. Itulah fondasinya. Dan ketika anak nanya atau mulai menunjukkan perilaku gitu yang kelihatan mencurigakan gitu, kita tanyakan ke anak gitu, apa yang kamu tahu tentang LGBT gitu, atau mama lihat kamu kayaknya lagi seneng nih buka-buka sosmed yang topiknya gitu deh, gitu yang homoseksual atau apa gitu, apa nak yang menarik? Jadi kita memang perlu terbuka gitu dengan curiosity-nya anak. Gitu, Kak Sanda, kayak mesem-mesem berat nih kayaknya. Begitu juga dengan ini ya, jadi kita harus bisa harus bisa lebih aware ya, lebih aware, lebih memahami kalau ada perubahan sikap yang Ya. terjadi sama anak kita ya, apapun itu Ya. ya, karena dikhawatirkan apakah dia mempunyai pemahaman baru gitu kan untuk Ya. suatu hal. Oke, ini ada juga. Jadi kalau gitu semuanya diomongin bebas aja ya, mau tentang LGBT, tentang seks, semua harus diomongkan secara apa adanya ya, seperti itu ya Kak ya. Iya. Terus gini, ada juga gini, kalau menghadapi anak yang bebel gimana? Kita kayaknya udah ngasih contoh yang baik, tapi anaknya cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Seperti itu gimana ya? Ini curhatannya Kakak Evan. Seperti itu. Oke, lanjut. Juga balik sama satu lagi. Kalau mengatasi kecemburuan kakak dengan adik atau sebaliknya itu bagaimana? Oh, oke. Ada ya pertanyaan kayak gitu juga ya. Oke, jadi sibling rivalry. Oke. Oke, thank you Kak Ninong. Tadi ya yang tanda petik bebel tadi itu ya. Oke, gini. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, otak anak masih berkembang. Oke. Nah, mereka masih belajar banyak hal, termasuk kebiasaan-kebiasaan di rumah. Kita sudah misalnya kasih instruksi ke anak gitu, "Nak, tolong buang sampah." Atau tiap pagi kita sudah bikin kesepakatan, bikin jadwal. Tugas buang sampah pagi kakak, tugas matiin lampu pagi adik, misalnya gitu. Udah dibuat kayak gitu, udah dikasih diingetin, udah dikasih contoh, masih aja belum konsisten. Gitu. Nah, papa mama, ayah ibu, kita berhadapan dengan seorang anak yang dinamis. Dia adalah manusia yang masih berkembang. Jadi,
bisa dipahami itu kebiasaan yang dibangun memang tidak tidak ajak langsung jadi saat itu juga. Jadi memang butuh adanya pengulangan. Nah, dengan pengulangan beberapa kali, otaknya kan akan merekam. Kebiasaan akan terbangun di tubuhnya, di dirinya. Saya tidak bisa mempredik nanti kapan akhirnya dia bisa paham bahwa oke, buang sampah sendiri secara otomatis, matiin lampu secara otomatis. Tapi saya sangat yakin, karena saya juga berhadapan mengajar anak-anak kebutuhan khusus ya. Kebiasaan itu bisa dibangun, asal kita sabar dan kita melakukannya secara berulang. Kasih contoh udah sekali, dua kali, kok nggak ngerti-ngerti. Kasih contoh terus. Dan memang it's an ongoing process gitu ya. Kasih contoh itu memang ya selamanya kita kasih contoh yang baik-baik, termasuk kebiasaan, gitu ya, tata tertib di rumah. Memang kayaknya kok masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi gitu, nggak sampai masuk ke otak. Tapi ya, mereka mendengarkan, mereka meresap. Tapi untuk menjadikan itu suatu kebiasaan, butuh waktu. Kalau menurut teori para pakar otak, butuh waktu 3 bulan untuk anak bisa akhirnya menyerap, membangun kebiasaan yang baru. Itu udah ajak di otaknya itu, 3 bulan. Mudah-mudahan yaitu dengan pengulangan dan kebiasaan yang dicontohkan secara kontinu, itu pasti akan meresap ke dalam otaknya. Gitu. Suaranya Kak Sanda belum kedengaran. Sesuai dengan topiknya ini ya, Kak Ninong ya, ini utang pengasuhan orang tua itu apa ya? Ini takut kelewat untuk dibahas. Oh iya, oke. Contohnya gini, tadi misalnya kita pengen anak kita yang sudah umur 18 tahun, gimana caranya dia bisa ngobrol terbuka sama kita, sama orang tuanya. Tapi kita perlu lihat lagi, kita perlu evaluasi. Apakah di rumah, di keluarga, ngobrol, komunikasi, itu memang sudah menjadi kebiasaan di keluarga. Sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Kalau itu belum menjadi kebiasaan dalam keluarga, itu yang menjadi utang pengasuhan. Karena belum dibiasakan dari kecil. Gitu. Tidak ada kata terlambat dalam parenting, dalam mengasuh anak. Dimulai aja kalau memang itu belum dilakukan di masa-masa sebelumnya. Ada hal-hal yang misalnya gini, kan ada yang namanya golden period ya, 5 tahun pertama perkembangan gitu ya, anak akan menyerap banyak kata-kata atau kalimat. Nah, kalau orang tuanya atau orang di rumah bukan model yang membacakan buku cerita, ngobrol, main bareng gitu ya, tahu-tahu anak ini udah umur 10 tahun, 11 tahun. Udah lewat masa emasnya tadi. Nah, berarti kita sebagai orang tua punya utang pengasuhan nih gitu, untuk sering-sering ngobrol sama anak supaya kata-katanya terbangun lebih banyak. Itu penjelasan tentang utang pengasuhan. Oke, ini kembali ke pertanyaan yang dialami hari-hari oleh kebanyakan ibu-ibu ya, yang setiap pagi itu susah membangunkan anaknya. Jadi setiap pagi itu kita mengalami drama Korea dengan anak. Nah, itu bagaimana mengatasi drama Korea supaya pagi-pagi drama Koreanya itu menjadi manis, bukan menjadi konflik. Ini ada juga pertanyaan dan ini juga curhatan sebagian besar ibu-ibu kalau dalam pagi hari pasti ada drama Korea. Gitu. Itu kayaknya berkaitan ya, kayaknya ada yang nanya juga, saya lupa dari siapa, bagaimana membangun disiplin terutama bangun pagi gitu ya. Betul, ya. Oke. Ini adalah kebiasaan yang perlu dibangun. Bukan sesuatu yang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bisa bangun jam 5 pagi. Enggak, gitu ya. Bukan seperti kayak minum paracetamol yang bisa langsung turun demamnya. Jadi ini adalah kebiasaan yang perlu dibangun. Gimana caranya membangun kebiasaan tersebut? Lagi diobrolin, tanda petik dirapatkan dalam keluarga. Ini yang saya lakukan dengan keluarga saya gitu. Sebelumnya saya bilang ke anak saya, "Nak, sekarang ini kan sekolah masuknya jam 7 pagi atau jam setengah 7 pagi. Berarti mulai sekarang bangunnya jam 5 ya atau jam setengah 5. Sesuai dengan
kebiasaan di keluarga tersebut. Tapi apa yang perlu dilakukan anak di pagi hari untuk membangun rutinitas kebiasaan itu perlu dibicarakan sebelumnya, jauh-jauh hari. Kalau perlu seminggu sebelumnya. Misalnya nih lagi libur panjang gitu ya, liburan kenaikan kelas. Terus minggu depan udah Senin nih masuk sekolah. Nah, obrolan tentang rutinitas di pagi hari itu jangan diomongin minggu malamnya pas besoknya mau sekolah gitu. Tapi diomongin let's say 2 minggu sebelumnya. Jadi anak dikondisikan, dipersiapkan mentalnya bahwa oke, nanti 2 minggu lagi aku sekolah, aku perlu gitu. Itu yang perlu ditanamkan ke anak. Ketika prakteknya, belum tentu si anak bisa langsung bangun jam 5 pagi sendiri, gitu ya. Masih tetap butuh bantuan orang tuanya. Pakai weker, dibangunin, gitu. Ya memang begitu, membangun kebiasaan bertahap. Pertama dengan omongan, dengan lisan, dengan contoh, lalu dengan bantuan dari kita sebagai orang tua untuk dia terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Gitu. Jadi pernah saya dengar orang tua, ya udah diomongin gitu, udah dikasih contoh gitu, tapi tetap aja dibangunnya siang. Iya, karena belum terbiasa anak tersebut. Dan membangun kebiasaan, kalau menurut pakar butuh waktu sekitar 3 bulan untuk dia bisa akhirnya tahu rutinitas saya seperti ini di pagi hari, pagi, di siang, sepanjang hari. Gitu. Jadi ini bukan proses yang instan, tapi anak perlu dikondisikan sebelumnya, dibicarakan sebelumnya, lalu dikasih contoh, lalu kalau perlu buat timetable, kalau perlu ada papan tulis di rumah, ditulis rutinitas, jadwal kakak, jadwal adik, bangun jam berapa, mandi, sarapan. Kalau mereka melihat informasi tersebut terpampang di rumah, misalnya di papan tulis atau pakai poster, itu juga membantu mereka membiasakan rutinitas baru dan membangun kebiasaan. Gitu. Jadi nggak bisa memang papa mama sekali diomongin, sekali diperintah langsung jadi. Sayangnya otak kita manusia bekerjanya tidak seperti itu. Gitu. Jadi kita butuh paling nggak 3 bulan ya. Kalau 3 bulan belum ada progres, 3 bulan berikutnya. Nggak ada progres, 3 bulan berikutnya terus gitu ya. Ya memang. Terus, Yang penting 3 bulan sampai 3 bulan keberapa kita nggak tahu. Tapi yang penting tujuannya tercapai ya Kak Ninong ya. Iya, betul. Oke. Terus ini ada juga seperti yang tadi si slide-nya Kak Ninong. Ini bagaimana mengatasi anak yang dibully di sekolah. Sudah dikasih saran supaya udah diemin aja, tapi masih dibully terus-terusan sampai akhirnya, dan dia tuh sampai kalau misalnya itu oke, kalau nggak lapor aja ke orang tua atau mungkin ke guru, tapi anak itu tersebut takut gitu, takutnya nanti malah ada pembulian yang lebih dari sebelumnya oleh si pembuli tersebut. Itu bagaimana ya mengatasinya ya anak yang dibully itu? Oke, sebenarnya isu bully ini isu yang berlapis-lapis gitu ya. Jadi kita ngomongin pertama tentang membangun ketangguhan di anaknya, lalu bagaimana pengawasan pendampingan orang tua, lalu bagaimana sekolah menyikapi, bagaimana tata tertib sekolah tentang bullying, gitu. Jadi banyak pihak yang terlibat di isu bullying. Tapi sekarang kalau konteksnya tentang parenting orang tua dan anak, dari yang saya pelajari, anak yang ngebully, ya, bullier, itu biasanya mereka punya radar untuk ngebully anak-anak yang tanda petik lemah, yang tidak punya sikap, yang yang gampang disetir lah, gitu. Nah, artinya anak kita perlu dibangunkan ketangguhannya. Dari mana mulainya? Gimana caranya? Kalau kita ngomong ke anak, kamu perlu jadi anak yang pemberani gitu. Ayo jangan takut gitu. Ayo hadapi. It's not gonna work like that. Dia punya rasa takut, dia punya rasa cemas gitu dengan si para bullier itu. Jadi pertama, anak ini perlu divalidasi lagi.
perasaannya, apa yang dia rasakan gitu, dan papa mama, orang tua di rumah perlu menganggap bahwa apa yang dirasakan ini sangat penting gitu, bahwa dia takut, dia cemas untuk ke sekolah gara-gara anak-anak tersebut. Nah, memang ini sifatnya jangka panjang ya, Kak Sanda dan teman-teman gitu ya. Membangun ketangguhan di anak dimulai memang dari yang tadi saya udah bilang. Komunikasi, anak dianggap, didengarkan, pendapatnya dipertimbangkan, dia merasa dipercaya gitu bahwa obrolan pemikiran saya ini penting. Disitulah rasa percaya diri itu muncul ketika dia dipercaya untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi memang menjadi PR buat orang tuanya gitu. Kalau ada kejadian bully, artinya orang tua juga perlu evaluasi, perlu refleksi apa yang masih menjadi utang pengasuhan saya. Apa yang saya belum lakukan terhadap anak saya. Jangan-jangan masih ada yang kurang. Jangan-jangan perhatian saya dalam hal mendampingi anak, just being there, ngobrol sama anak, menjawab pertanyaan dia, itu belum saya lakukan secara optimal. Gitu. Jadi tangki cintanya belum penuh gitu ya? Nah, itu. Karena itulah yang menjadi cikal bakal percaya diri di anak. Percaya diri tidak ujuk-ujuk jadi. Tapi itu adalah proses dari interaksi orang tua dan anak. Yang penting kata kuncinya adalah apakah anak merasa diterima, dipahami, didengarkan oleh orang tua. Apakah saya lebih penting dari gadgetnya papa mama? Apakah pertanyaan saya lebih penting daripada YouTube yang mama lagi tonton? Itu. Kalau anak merasa bahwa I am matters, saya important, pemikiran saya, perasaan saya penting buat papa mama. Nah, mereka akan percaya dengan dirinya sendiri. Dan mereka akan percaya dengan pemikirannya. Oke, thank you. Terima kasih penjelasannya, Kak Ninong, keren banget. Ini ada juga pertanyaan, bagaimana kita mengatasi trauma yang pernah kita perbuat sebelumnya, sebelum tahu webinar ini ya, sebelum tahu ilmunya ini, yang pernah kita lakukan misalnya membentak apa segala macam, mungkin kan menjadikan trauma ya dalam hati anak. Itu gimana kita mengatasi itu? Karena pasti kan anak sudah porak-poranda lah hatinya gitu, mengembalikan kepercayaannya lah. Oke. Gitu. Pertama saya ingin membesarkan hati teman-teman papa mama bahwa kita sebagai orang tua, kita manusia, kita juga punya emosi gitu ya. Dan tidak bisa dipungkiri nada suara kita, perasaan kita more or less pasti pernah menyakiti hati anak. Tapi anak-anak itu juga dikaruniai otak yang fleksibel. Kalaupun mungkin ada gangguan di perkembangan otaknya, itu tidak bersifat permanen. Ya, ada rumusnya, kalau nggak salah 1:4, bahkan ada yang 1:10. Satu kejadian negatif ditutup dengan 4 atau 5 kejadian positif. Jadi tergantung apa yang menjadi dominasi dalam keseharian anak itu. Kalau dia merasa bahwa oke, dia pernah sedih gara-gara dibentak sama papa mamanya gitu misalnya. Tapi setelah itu rentetan kejadian yang seru, ngobrolnya asik, banyak bercanda sama papa mamanya. Maka kejadian yang negatif yang bikin dia sedih itu akan terkubur oleh hal-hal yang positif yang menjadi dominasi gitu. Kalau kita sebagai orang tua merasa bersalah dengan, aduh aku pernah bentak, jangan ragu-ragu untuk minta maaf. Untuk minta maaf ke anak kita. Itu bukan hal yang tabu. Justru ketika anak melihat bahwa orang tuanya minta maaf ke dia belajar tentang keterampilan sosial, dia belajar tentang akhlak, dia belajar tentang oh gini toh caranya papa mama kalau pernah ngerasa bersalah, menghandle kesalahan, ya udah minta maaf. Dan itu yang dia serap dan itu yang akan dia bawa untuk his timing nanti.
Oke. Gitu, Kak Sandra. Ya, kita nih lanjut cepetin aja nih soalnya waktunya Iya. sudah kejar uberan, pertanyaannya udah banyak tapi Insya Allah. aduh. Terus Alhamdulillah. oke, ini ada lagi. Oh iya ada pertanyaan. Bagaimana mengatasi sikap anak yang dia melakukan hal yang waktu itu pernah orang tua lakukan bahwa dan orang tua waktu pada zaman remaja dan itu salah. Terus waktu pasti kasih tahu kamu jangan begitu. Ah, papa juga ngelakuin kok. Ah, mama dulu juga begitu kok. Nah, itu gimana itu caranya tuh? Kita mau kasih tahu, ya iya sih, ya kan? Seperti itu. Bagaimana Kak Nino? Silakan. Oke. Kita bisa akui apa ya, ketidaktahuan kita ketika itu di masa itu ke anak-anak. Nah, sekarang misalnya gini deh, contoh konkretnya. Kita mendapati anak kita ngerokok gitu ya. Dulu kita ngerokok juga gitu ya. Terus anak tahu dulu kita ngerokok dan kita sekarang berhenti gitu misalnya. Pertama kita bahas dulu tentang bahayanya rokok, plus minusnya apa dari rokok itu gitu. Terus kita beritahu ke anak alasannya kenapa kita sekarang memutuskan untuk berhenti merokok gitu. Terus dulu zaman papa mama memang informasi tentang rokok belum terbuka gitu misalnya. Atau memang dulu papa mama kepo, pengen tahu gimana rasanya ngerokok. Tapi sekarang papa mama menyadari gitu bahwa banyak ruginya gitu. Uang jadi boros, kesehatan kita jadi rusak gara-gara ngerokok. Nah, jadi lalu kita validasi juga perasaan dia. Apa sih memang mama pengen tahu gitu, papa pengen tahu apa perasaan kamu gitu kok pengen nyoba ngerokok gitu. Setelah kamu ngerokok itu gimana rasanya? Nah, jadi jalin komunikasi, keterbukaan sama anak jangan ngekat langsung. Kamu nggak boleh ngerokok gitu. Nanti anak akan mundur ya. Tapi masuk lagi ke cara berpikir dia, kita kepo gitu. Emang apa sih asiknya ngerokok kalau buat kakak apa gitu. Buat remaja mungkin mereka pengen diterima sama gengnya, sama teman-temannya gitu. Karena itu kebutuhan dia kan untuk diterima gitu. Kalau itu yang menjadi kebutuhan dia diterima, oke. Untuk diterima sama teman-teman, cara sih nggak harus lewat rokok. Ada cara yang lain, nah itu bisa kita bahas sama-sama. Gitu Kak Sandra. Oke, ini paling nggak nih saya menyeleksi pertanyaan-pertanyaan ini ada yang sama, ada yang ini. Oke, ini ada lagi pertanyaan, baguskah kita menasehati anaknya tapi via WA? Soalnya kalau di via WA tuh kayaknya orang tuanya lebih bisa mengontrol emosi, mungkin seperti itu ya. Itu bagaimana baiknya? Gitu. Oke. Lalu satu lagi, kalau boleh nggak sih kita memakai kata jangan untuk melarang tidak melakukan sesuatu gitu. Karena kan ada pendapat yang lebih baik jangan pakai kata-kata jangan, nah seperti itu. Itu saya langsung doublekan. Ya. Oke. Nah, nasihatin lewat WA. Kalau hubungan orang tua dan anak memang sudah oke-oke aja, sudah akrab, dan saat itu mungkin situasinya aku perlu ngomong ke anakku lewat WA saat ini karena nggak memungkinkan kalau aku verbal gitu, ketemu langsung, it's fine gitu. Tapi kalau hubungan sebelumnya belum terjalin secara harmonis, lewat WA, saya khawatir itu malah akan makin menjauhkan hubungan orang tua dan anak. Dan anak akan melihat bahwa loh kenapa nggak ngomong langsung gitu, aku nggak penting gitu, kita nggak ngobrol. Karena gini, papa mama tatap muka gitu ya, face to face, berhadapan langsung, kita bisa megang kepala anak, bisa megang tangan anak, itu lebih efektif, lebih kuat dibanding lewat WhatsApp. Kalau kekhawatiran tadi tentang supaya aku nggak emosi gitu ya, dan makanya lewat WA. Nah, di sini pentingnya kita mengelola emosi kita dulu. Bahkan sebelum kita ngomong menasihati anak, cek dulu. Oke, stop. Kenapa aku perlu kasih nasihat ini? Terus apa perasaanku? Kalau situasi batin kita, situasi emosi kita belum netral, saya khawatir nasihat yang keluar di WhatsApp juga isinya ada emosinya.
ya gitu. Dan ataupun misalnya nasihat kita sudah netral, tapi kita baca tanggapan anak, dia malah marah-marah di WhatsApp, itu malah jadi mancing lagi. Jadi boleh aja kasih nasihat lewat WhatsApp, tapi itu bukan yang utama. Itu cuman kayak alat aja gitu. Misalnya karena kita lagi di luar kota gitu nggak bisa ketemu anak. Jadi sebelum mama lupa, mama kasih tahu gini ya. Nanti setelahnya ketemu dia bahas lagi gitu kalau memang itu topik yang penting atau lewat telepon. Tapi saya sarankan interaksi yang utama adalah face to face. Oke. Untuk kata-kata jangan bagaimana kan? Oh iya, kata-kata jangan. Kata-kata jangan, tapi kalau tidak disertai dengan alasan yang jelas, diskusi yang jelas gitu tentang kenapanya, ya nggak akan efektif. Mungkin kalau untuk anak kecil, jangan begini, jangan gitu. Memang itu tidak efektif karena terus kalau aku nggak boleh lari, terus gue ngapain? Penggantinya apa? Gitu. Itu untuk anak kecil ya. Tapi kalau kita ngomongin remaja, Kak, jangan pulang malam-malam lah gitu. Nanti kamu gini. Itu buat remaja tidak efektif. Karena penjelasannya perlu lebih dalam, lebih terbuka gitu. Apa, kenapa, situasinya apa gitu yang membuat papa mama khawatir. Aku nggak boleh pulang malam. Jadi dibahas konteksnya. Kalau konteksnya sudah jelas, ngomong jangan aja ya nggak apa-apa sih gitu karena si anak udah ngerti. Gitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Ini daging semua ya penjelasannya ya. Aduh, keren banget dan mohon maaf teman-teman, ini kita udah mau lores sampai setengah jam. Mohon maaf ini waktunya sudah jam 12. Mungkin ini bagian tubuh kita yang di tengah sudah mulai meronta-ronta. Gini Terus deh, kita mungkin bagaimana ada tanggapan lagi kan Indo atau nggak nanti saya langsung ke kesimpulan? Gini enggak, saya kan ngelihat pertanyaannya kan banyak ya gitu dan mungkin ada yang belum terbahas gitu ya dalam jawaban saya gitu. Boleh teman-teman japri ke saya gitu, mau lewat DM atau handphone untuk menanyakan ini pertanyaannya. Silahkan lewat WhatsApp gitu. Saya share kali ya nomor handphone saya. Kak Ninong, boleh di-share nomor handphonenya atau mungkin DM Instagram juga boleh atau Facebook kalau ada. Iya. Gitu. Ini teman-teman jangan langsung live ya. Ini karena kita ada bagi-bagi voucher makan. Voucher makan di restoran Betawi yang enaknya luar biasa ini, Dapur Betawi Cabe 5. Dan ada di restoran Sawah Segar Sentul. Oke. Sayang Ya, kalau langsung buru-buru pergi. Oke. Sudah? Udah. Itu ada yang nanya free. Ya, kalau buat ini teman-teman. Ayo kita ketemu lah kita. Ya, mungkin kalau dulu. ketemu diskusi lebih seru ya. Kalau ke diskusi offline mungkin lebih seru. Oke, tapi nggak apa-apa nanti bisa di-arrange waktu. Oke, kita sampai ke kesimpulannya ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan mungkin kelewat karena waktu juga yang tidak memungkinkan. Oke, kesimpulannya setiap anak dan remaja melalui proses tumbuh kembang dalam perjalanannya ini, mereka sangat membutuhkan pendampingan dalam bentuk mereka merasa diterima, didengarkan, dipahami, dan dilibatkan oleh orang tua. Kalimat orang tua yang sangat mengena ke hati dan pikiran anak, baik itu yang positif atau konstruktif maupun yang negatif atau destruktif, dalam jangka panjang, gaya komunikasi orang tua akan membentuk pola pikir dan perilaku dan tutur kata anak. Dan jangan lupa penuhi tangki cinta kita kepada anak. Oke, silakan Kak Rino untuk bagi-bagi vouchernya. Ini gimana? Terima kasih. Kalau boleh kita kasih tepuk tangan langsung atau digital kita nih, kepada Kak Ninong dan Kak Sanda. Terima kasih banyak sudah menjadi moderator hari ini. Luar biasa. Bapak Ibu, proses pembelajaran kita sebagai orang tua tidak akan pernah berhenti.
Karena kita sebagai orang tua yang punya anak SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nanti mereka menikah, kita belajar punya mantu dan lain sebagainya, pasti butuh proses pembelajaran. Nah, insya Allah sesi kita bermanfaat ya Bapak Ibu rekan-rekan semua, dan sekarang waktunya saya mengumumkan para pemenangnya. Yeay, alhamdulillah Kak Cynthia memberi kesempatan pada kita untuk yang menang datang ke restonya nih. Restonya ada 2, yaitu Dapur Betawi Cabe 5, ada di 3 tempat. Boleh pilih nanti Cinere, Pondok Labu atau Sawangan, atau yang mau ke Sawah Segar Sentul Resto. Oke, para pemenang dan tentunya penanya aktif adalah Kak Alfi. Terima kasih. Langsung saja Kak Rosa Nova, Kak Titi, Kak Ina, Kak Evan, Kak Yunus, Kak Hadi, Kak Kak ini bukan Kak ini. Pak Guru Hadi, Guru BK SMA 34 sekarang nih. Oh, Terima Masya kasih. Allah. Dan Pak Guru juga, Pak Ludiono. Yeay. Dan Ibu Iis. Serta juga Ibu Lubi. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dan keaktifannya, Bapak Ibu. Sesi kita sudah berakhir. Semoga Bapak Ibu mulai penasaran dan mau belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana berinteraksi dengan anak-anak remaja yang penuh dengan tantangan yang luar biasa dahsyat ini. Dan jangan lupa, terima kasih buat yang sudah transfer, dan buat yang belum sempat, silahkan ditransfer kemudian. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sampai di sini dulu sesi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Salam, terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Nino, Rino. Yo. Terima kasih. Terima kasih, Kak Nino. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak Terima Nino. kasih, Rino. terima kasih. Dadah, Kak bye-bye. Sanda, makasih. Makasih ya. Terima kasih semuanya, Mbak Nino. Makasih Nino, sehat-sehat Terima Nino. kasih. Sehat-sehat juga Makasih. semua. Sanda, Nino. Makasih Bu Ninong dan Pak Rino. Terima Sama-sama. kasih, Panitia. Terima kasih, Kanita. Makasih ya Kak Sanda sudah jadi moderator yang Makasih, Kak Sanda. Sama-sama. banget. Aduh, ilmunya luar biasa. Iya, Keren, ya, keren. seru. Ketampol bolak-balik ini dari tadi. Seru kali ya kita bisa ini ya, bisa Iya, open house, bisa jadi emang ketemuan kita offline ya. gitu ya. Exhale, inhale, exhale, inhale. Buat Seru ngadepin kali kalau kita bisa anak-anak. ketemuan ini ya. Iya. Apa kayak Luar biasa apa deh. bawa makanan sendiri itu apa namanya? Jadi lupa. bring your own potluck. Potluck ya, potluck gitu sambil ngobrol-ngobrol, ngerumpi, ngomongin soal ini Oh, ya, kalau parenting ini kayaknya ya. ngadepin anak-anak tuh begitu ada ini kita langsung kayaknya mundur dulu deh. Kita mundur dulu, tenangin dulu, baru maju kayak gitu.